Memang mantap Malaysia ini. Kita harus belajar. Halo Makci, kau pikir bayar pakai debit lebih maju? Selain aman dan nyaman, Malaysia juga ada tradisi menarik saat bulan puasa loh. Mereka mengutamakan rakyat mereka sendiri, memuliakan rakyat mereka sendiri gitu loh. Masya Allah, keren banget sumpah Malaysia. Orang Malaysia sama orang Indonesia itu beda banget. Orang Malaysia walaupun punya rumah tingkat, mewah, punya kereta, pokoknya orang kaya lah ya. Tetapi mereka itu tidak berpenampilan yang menunjukkan kalau mereka itu orang kaya. Beda kalau sama Indonesia, beda ya beda. Orang Malaysia meskipun kaya berumnya bertingkat itu tidak sombong, tidak seperti orang Indonesia. Suka merumpi ataupun tidak suka mengomongin orang lain, geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereaction sebuah video ada seorang lelaki TikToker ya, geng ya, yang tahu sifat asli orang Malaysia kaya versus orang kaya di Indonesia. Katanya kalau orang kaya di Malaysia, meskipun rumahnya bertingkat-tingkat, rumahnya bersusun-susun, hartanya melimpah, mereka tidak akan menyombongkan dirinya. Mereka tak akan mempamerkan hartanya. Tidak sama seperti orang kaya yang berada di Indonesia, geng. Dan perbedaan orang Indonesia versus orang Malaysia, geng. Kira-kira dia memperbedakan apa-apa saja sih orang Indonesia versus orang Malaysia? Kan sama-sama orang, geng. Mungkin dari segi mentalitinya tidak sama ya, geng ya. Oke, geng, Ikinya akan mereaction itu. Namun sebelum Ikinya akan mereaction, Ikinya akan mereaction sebuah video orang Indonesia yang baru sampai ke negara Malaysia, geng. Di captionnya dia menulis seperti ini, geng. Kita harus belajar, jangan sampai bodoh terus. Waduh, kira-kira mau belajar apa nih lagi dari negara Malaysia, geng? Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng. Sempatkan untuk sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan komen di bawah. Janji, jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Di Malaysia itu enak tenan, cok. Nggak ada pungli parkir. Parkirnya gratis. Nggak ada gangguin. Pokoknya berbuka di Malaysia itu enak banget. Memang nggak semua tempat ya yang parkirnya itu gratis. Cuman ada di setengah tempat aja. Tapi yang berbayar pun itu udah pakai mesin. Udah punya palang. Jadi harganya nggak naik, nggak turun. Nah, kalau di tempatku ini itu benar-benar gratis. Terserah loh mau parkir mobilnya di mana, di dekat, mau jauh, terserah. Lagi satu ya, di sini tuh kayak banyak banget ya, bukaannya itu banyak banget. Ya, jadi orang-orang yang beli bukaan itu otomatis rame. Jalannya itu sampai macet loh. Saking ramenya orang ke bazar. Nah, satu lagi kalau kalian perhatiin, setiap warung-warung yang ada itu harus memaparkan menu-menu mereka dan harganya itu gak ada yang kurang, gak ada yang lebih. Kalau kalian bayar, gak ada penipuan lagi. Mantap kan? Jadi kan di Malaysia kalau kita parkir begini nih ya, parkir ya. Ini orang-orang parkirnya rapi nih ya. Ya, memang rapi. Parkirnya rapi ya, parkirnya rapi. Ya. Dan ada satu lagi yang membuat perbedaan dengan orang parkir di negara kita Indonesia ya. Di sini tidak ada tukang parkir. Kalau di Indonesia kan kita parkir kayak gini ya, memang mungkin nggak semua tempat. Tapi kalau kita di Jakarta dan sekitarnya Jabodetabek, ini sudah banyak prat sini. Prit prat 2000 ya kan? Prit prat 2000, prit prat 2000. Nah, kalau di sini enggak. Ya, di sini parkirlah separkir sebisa mungkin.
Memang mantap Malaysia ini. Kita harus belajar. Pernah nggak ke Malaysia? Pernah dong. Pernah. Oke, jadi sekarang pertanyaannya, menurut kakak lebih enak liburan di Indonesia atau di Malaysia? Kalau tenangnya mungkin di Malaysia ya. Di Malaysia? Iya, kalau tenangnya. Berapa lama di Malaysia? Kalau lamanya mungkin bisa seminggu waktu itu jalan-jalan. Seminggu ya? Seminggu ya. Tapi tenangnya di Malaysia ya? Tenang, lebih tenang di Malaysia. Emang di Indonesia nggak tenang? Macet. Kalau di sana bukan macet, di sana jam. Oke, siap. Terus yang kakak suka dari Malaysia apa aja, kakak orang Indonesia? Aku suka Tenang, makanannya. Apa? Makanannya murah-murah juga di sana. Oke. Ya, macam-macam juga makanannya. di Oke. sana, ya. Terus kalau kakak ke Malaysia, kakak biasanya kemana? Kalau ke Malaysia paling ke area paling dekat mall-mall di situ, ada Bukit Bintang juga. Biasa tempat turis aja sih. Oke, siap. Kamu nih, makasih banyak ya kak. Ya, thank you. Siap. Terima kasih. Bye. Halo Makci, kau pikir bayar pakai debit lebih maju? Nah, coba kita bandingkan dari sudut pandang yang berbeda. Parkir dan tukang parkir. Di Malaysia, kalian itu bayar parkir pakai debit. Sedangkan di Indonesia masih ada tukang parkir yang atur kendaraan kalian. Tapi siapa yang lebih banyak lapangan pekerjaan? Nah, terus IC dan teknologi. Malaysia pakai chip digital. Indonesia masih pakai kartu laminasi. Tapi pernah dengar konsep kemudahan akses untuk semua kalangan? Nah, terus kesimpulannya, maju itu bukan sekedar teknologi, tapi bagaimana masyarakat bisa menikmati dan beradaptasi dengan perubahan. Jadi, jangan hanya dilihat satu sisi, coba lihat dari banyak manfaatnya untuk semua orang. Ingat, yang paling maju bukan yang paling canggih, tapi yang paling bisa beradaptasi dan bermanfaat banyak orang. Coba komen di kolom komentar, menurut kalian lebih penting teknologi atau lebih penting manfaat untuk banyak orang? Benar sekali apa yang dikatakan oleh abang tadi yang pertama kali sampai ke negara Malaysia gitu ya. Kita harus bisa banyak-banyak belajar kepada negara-negara jiran negara Malaysia kayak itu yang mayoritasnya jauh lebih maju dari segi ekonominya, dari segi teknologinya, dan dari segi juga pemikirannya kayak gitu ya geng ya. Kita memang ya lumayan tertinggal jauh lah kayak gitu ya dari negara Malaysia. Itu memang fakta, tidak perlu koyak dan tidak perlu sakit hati. Nah, menurut Wak Geng tadi adalah manfaat ataupun manfaat untuk masyarakat dan teknologi. Menurut Ikinya sih lebih baik teknologi ya. Karena kalau teknologi canggih seperti negara Malaysia, rakyatnya bisa disusun rapi ataupun bisa mindsetnya ataupun mentalitinya rakyat Indonesia ini bisa berubah seperti orang-orang Malaysia. Nah, tentunya kita orang-orang Indonesia tak akan susah mencari peluang pekerjaan. Kenapa? Satu, karena banyak juga orang-orang negara luar akan berinvestasi kepada negara Indonesia. Contohnya saja, gak usah jauh-jauh ke negara Malaysia. Banyak kan orang-orang yang berinvestasi ke negara Malaysia. Nah, seperti itu menurut Ikinya. Oke, yang Ikinya akan memberikan sebuah video lagi. Ini perbedaan orang Malaysia dan orang Indonesia. Padahal kita sama kan, geng. Muka pun sama, tidak jauh beda. Sama-sama manusia. Kok ada sih perbedaannya dari segi apa nih? Selain aman dan nyaman, Malaysia juga ada tradisi menarik saat bulan puasa loh. Beberapa di antaranya bahkan mirip dengan yang ada di Indonesia. Misalnya saat sahur. Di beberapa daerah di Malaysia masih ada tradisi kejut sahur atau ketuk-ketuk sahur. Tradisi ini mirip dengan yang ada di Indonesia, di mana sekelompok orang berkeliling kampung atau perumahan sambil memukul kentongan atau beduk untuk membangunkan warga sahur. Tapi di Malaysia, tradisi ini hanya ada di beberapa wilayah tertentu aja, dan alat musik yang digunakan biasanya rebana atau gendam. Lalu, menjelang waktu berbuka, ada juga tradisi ngabuburit, yaitu menghabiskan waktu di sore hari sambil menunggu waktu berbuka dengan pergi ke bazar Ramadan. Jadi, buat kalian warga Indonesia yang kebetulan menjalani bulan puasa di Malaysia, nggak perlu khawatir. Di sini, banyak bazar Ramadan yang menjual berbagai macam makanan dan minuman di berbagai lokasi. Setelah berbuka puasa dan sholat taraweh, ada lagi satu tradisi yang menarik, yaitu more. More adalah tradisi makan ringan atau bersantap setelah sholat taraweh. Biasanya, jamaah yang selesai tarawih akan duduk bersama menikmati hidangan sederhana yang disediakan di masjid atau surau. Tapi, more nggak cuma di masjid atau surau aja. Tradisi ini juga bisa dilakukan di kedai kopi atau restoran untuk makan sambil ngobrol bareng temen atau keluarga. Wah, sebagai orang Indonesia yang kerja di Malaysia, walaupun jauh dari keluarga, aku tetap merasa suasana puasa yang hangat dan familiar di sini. Nah, kira-kira ada tradisi menarik apa lagi yang kalian tahu? Yuk, komen di bawah. Salut banget sama negara Malaysia, sumpah. Mau tau nggak kenapa? Kemarin kami
baru nyampe di Malaysia ya kan, dari Indonesia. Nah nyampe ke Malaysia kami kan langsung ke imigrasi tuh ya kan. Jadi kami ngantri, orang Indonesia, orang luar Indonesia, orang luar Malaysia pun antri panjang-panjang. Dan di sebelah kanan kami ada jalur khusus untuk orang Malaysia, untuk rakyat mereka sendiri. Nah nggak perlu antri panjang-panjang juga ya kan. Jadi orang di Malaysia nih ya kan, kalau dilihat ya, kalau kita melihat itu mereka mengutamakan rakyat mereka sendiri, Wah, memuliakan sindiran nih. rakyat mereka sendiri gitu loh. Masya Allah, keren banget sumpah Malaysia. Kehidupan di Indonesia sama di Malaysia itu beda banget, beda banget. Kalau di Indonesia, kalau kita udah tetangga gitu kan, pasti kita jenguk, saling kesana kesini gitu, makan ada kita bagi-bagi, terus kayak bercerita, habisin waktu bersama, berkumpul gitu kan. Tapi kalau di Malaysia tuh beda banget gitu kan. Di Malaysia tuh kalau kamu negor, dia tegur, walaupun kita bertetangga 1 meter atau 2 meter rumahnya. Kalau kamu tegur dia, dia tegur kamu balik. Tapi kalau tidak ya udah, kayak udah nggak kenal gitu. Walaupun kita bertetangga, tapi nggak pernah yang namanya kumpul bareng gitu kan. Apalagi bercerita sampai panjang lebar, buang-buang waktu, nggak ada gitu kan. Apa mungkin karena orang-orang Malaysia itu sibuk kerja semua gitu kan, jadi kayak pulangnya malam, ada yang pulangnya larut subuh gitu kan. Jadi kayak ya udah kayak gitu aja, masing-masing menjalani hidupnya gitu. Orang Malaysia sama orang Indonesia itu beda banget. Orang Malaysia walaupun punya rumah tingkat mewah, punya kereta, pokoknya orang kaya lah ya, tetapi mereka tuh tidak berpenampilan yang menunjukkan kalau mereka itu orang kaya. Beda kalau sama Indonesia, beda ya, beda. Indonesia meskipun ya tidak semuanya ya, sebagian manusia adalah mereka baru pergi kasih cair uang pensiun saja, pulang datang kau lihat penampilan seperti apa, seperti artis papan atas. Tetangga semua dianggap sebagai dia punya fans ya. Jangan tetangga tanya bilang, kau baru dari mana? Aduh, saya tuh baru cair uang pensiun ya. Jangan tanya banyak-banyak ya. Minggir kalian semua. Hanya orang-orang tertentu ataupun orang Indonesia yang pernah pergi ke Malaysia tahu seperti apa orang-orang Malaysia ataupun seperti apa kerajaan Malaysia mendahulukan rakyatnya, geng. Itu sindiran aslinya, geng. Tadi Ikinya paham tentang sindiran itu. Apa maksudnya, Bang? Ya, kalau di negara kita itu tidak bukan rakyatnya yang didahulukan, namun para ahamnya kayak gitu, seperti korup seperti kayak itu didahulukan. Kalau rakyatnya belakangan, mau rakyatnya kelaparan, mau rakyatnya kesusahan itu belakangan kayak gitu ya, geng ya. Jadi menurut abangnya tadi itu, geng, perbedaan antara orang-orang Malaysia dan orang Indonesia. Orang Malaysia meskipun kaya berumnya bertingkat itu tidak sombong, tidak seperti orang Indonesia. Ternyata seperti itu perbedaannya ya, geng ya. Ya, mungkin kalian yang iri ataupun sakit hati kepada negara Malaysia ataupun orang ataupun netizen Malaysia kayak gitu ya, geng ya, yang koyak dengan komentar ataupun segelintir orang yang membuat konten kepada kalian yang koyak lah istilahnya kayak gitu ya, geng ya. Pasti kalian akan tidak terima tentang hal itu kayak gitu. Pastinya kalian berpikir dan lain sebagainya. Namun kalian harus datang sendiri dan lihat sendiri seperti apa orang Malaysia aslinya, geng. Karena kebanyakan orang-orang ini cuma menduga-duga saja sifat asli orang Malaysia. Namun setelah pergi ke negara Malaysia, baru kalian tahu seperti apa sifat dan negara Malaysia, geng. Kayak itu bukan sama seperti kita. Nah, lihat sendiri kalau abangnya tadi sudah mungkin ya berbilang kamu lumayan lama lah kenal dengan orang Malaysia, udah berjiran-jiran ataupun bertetangga-tetangga lah dengan orang Malaysia, makanya dia tahu sifat asli orang Malaysia, geng. Kayak gitu ya, geng ya. Dan orang Malaysia ini katanya dia tidak suka merumpi ataupun tidak suka mengomongin orang lain, geng. Wah, 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 wah. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka juga dengan video kali ini. Ikinya pamit undur diri dulu. Apa mau benda? Bila tersilap kata, silahkan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi kita di mana di next video.